Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amelia Novita Caradevi dari kelas 11-3 absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hujan asam. Simak videonya terus ya teman-teman. Nah, teman-teman, hujan asam adalah peristiwa yang terjadi akibat pencemaran lingkungan. Kalau hujan pada dasarnya memiliki tingkat keasaman sekitar pH 5, hujan asam sendiri mempunyai tingkat keasaman yang lebih rendah dari itu. Ini lantaran hujan terkontaminasi dengan karbon dioksida atau CO2 dan gas klorin atau Cl2 yang bereaksi serta bercampur di atmosfer. Karenanya turunlah hujan asam. Bisa dibilang hujan asam merupakan tanda dan akibat dari lingkungan yang telah tercemar. Lantas, apa sih penyebab hujan asam ini dan bagaimana bisa terjadi? Kalau kamu penasaran, cari tahu sebab, ciri-ciri, dampak, hingga cara mencegah hujan asam pada video berikut ini. Nah, teman-teman, hujan asam umumnya disebabkan oleh dua bahan kimia yang mengakibatkan polusi udara, yakni sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NOx. Kedua senyawa dapat dihasilkan dari alami maupun akibat ulah manusia. Proses terjadinya hujan asam sangat beragam teman-teman. Yang salah satunya hujan asam itu bermula dari kegiatan manusia yang menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak bumi, aktivitas pabrik hingga penggerak pembangkit listrik yang memakai batu bara. Pembakaran bahan bakar fosil ini menghasilkan gas-gas SO2 dan NOx yang kemudian lepas ke udara yang menimbulkan pencemaran udara. Tak hanya itu teman-teman, aktivitas alam seperti letusan gunung berapi yang menyembur, kebakaran hutan secara alami, sampai pembusukan bangkai binatang-binatang juga menyumbang gas SO2. Setelah lepas ke udara, senyawa kimia ini menuju atmosfer dan menyebar di sana. SO2 akan mengikat oksigen lalu berubah menjadi sulfur trioksida atau yang disebut dengan SO3. Dan NOx akan membentuk nitrogen dioksida yang disebut juga NO2. SO3 dan NO2 ini akan bereaksi dengan partikel di air di udara, kemudian larut dan berubah menjadi partikel air hujan asam sulfat atau yang disebut H2SO4 dan asam nitrat HNO3. Ketika hujan, partikel air asam ini akan bercampur dan turun bersama sehingga terjadilah hujan asam. Nah teman-teman, dampak hujan asam juga sangat banyak dan harus diwaspadai bagi kita semua. Yang pertama yaitu memperburuk kualitas air di ekosistemnya. Yang kedua menimbulkan sejumlah masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan. Yang ketiga mengancam keberlangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mempercepat proses pengkaratan pada material seperti batu kapur, marmer hingga logam. Nah, dari semua itu kita juga dapat mencegah agar tidak terjadi yaitu hujan asam ya teman-teman, dengan cara yang pertama mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi atau bensin. Yang kedua menggunakan sumber energi terbarukan seperti memanfaatkan energi surya hingga tenaga angin. Yang ketiga pemakaian kendaraan dengan bahan bakar yang ramah lingkungan. Yang keempat membatasi penggunaan listrik. Dan yang kelima membuka ruang hijau yang lebih banyak. Itulah penjelasan penyebab proses terjadi dampak hingga cara pencegah hujan asam. Sekarang tinggal kita yang berusaha agar hujan asam tidak terjadi, dimulai dengan melakukan cara pencegahan sederhana semampunya. Terima kasih teman-teman.